pendaftaran tanah menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, dengan meliputi pengumpulan, pengolehan, pembukuan, dan mengenai penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan terdaftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk juga dalam pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang bukti haknya yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Kemudian lanjut pada tujuan pendaftaran. Ada 3. Yang pertama, menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Dan yang terakhir, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar mudah memperoleh data yang diperlukan. Kemudian ada pendaftaran tanah secara tidak lengkap, di mana pendaftaran ini tidak ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Akan tetapi, pada Pasal 16 Ayat 2 dan pada Pasal 18 Ayat 1 dijelaskan bahwa pendaftaran tanah secara tidak lengkap merupakan pendaftaran tanah yang meliputi hak-haknya. Dalam hal tersebut, pembukuan hak-hak dalam daftar umum dapat dilakukan tanpa pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang menjadi objek tersebut. Dan kepada pemegang hak hanya diberikan sertifikat sementara, yaitu surat tanda bukti hak. Kemudian, pendaftaran tanah secara tidak lengkap dengan sendirinya tidak dapat menjamin kepastian hukum mengenai letak, luas, batas-batas bidang tanah yang didaftar, tetapi dijamin hanya kepastian hukum mengenai subjek haknya saja. Hal ini tentunya kurang tepat jika dikaitkan dengan tujuan dari pendaftaran tanah, karena apabila objek tanah tidak pasti, maka subjek haknya juga tidak pasti, dan pemberian sertifikat sementara kepada pemegang hak dapat menimbulkan sengketa di bidang pertanahan. Apabila di suatu daerah belum ditetapkan sebagai daerah yang lengkap, akan tetapi pernah atau telah melakukan aktivitas pendaftaran tanah atau bersentuhan dengan administrasi pertanahan secara sederhana dengan melahirkan surat hak seperti yang didasarkan kepada ketentuan STB 1834 nomor 27, kemudian Peraturan Menteri Agraria nomor 9 tahun 1959, dan Peraturan Pendaftaran Tanah yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta, Keresidenan Surakarta, dan Sumatera Timur, dan telah pula diuraikan dalam surat ukur lama yang menurut Kepala Kantor Pendaftaran Tanah masih memenuhi syarat teknis, dapat dibukukan dalam daftar buku tanah dan kepada yang berhak diberikan sertifikat. Adapun pertanyaan, apakah ada solusi teknologi atau kebijakan yang dapat membantu memperbaiki masalah pendaftaran tanah yang tidak lengkap di negara berkembang? Jawabannya adalah iya, terdapat berbagai solusi teknologi dan kebijakan yang dapat membantu memperbaiki masalah pendaftaran tanah yang tidak lengkap di negara berkembang. Yang pertama, ada Sistem Informasi Pertanahan Terpadu atau SIPS. Implementasi SIPS dapat membantu dalam pengelolaan data pertanahan secara efisien, termasuk informasi kepemilikan, batas tanah, dan riwayat transaksi. Sistem ini memungkinkan akses yang mudah dan transparan terhadap informasi tanah. Yang kedua, pendaftaran tanah elektronik. Memindahkan proses pendaftaran tanah ke platform digital dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan akurasi data. Yang ketiga, sertifikat tanah terdesentralisasi. Menggunakan teknologi blockchain dapat meningkatkan keamanan dan keaslian sertifikat tanah. Ini juga dapat mengurangi resiko kecurangan dan sengketa. Yang keempat, pelatihan dan edukasi. Kebijakan untuk memberikan pelatihan kepada petugas pertanahan dan masyarakat lokal tentang pentingnya pendaftaran tanah yang lengkap dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan prosedur yang benar. Yang kelima, penggunaan teknologi citra satelit. Pemanfaatan citra satelit dapat membantu dalam pemetaan tanah yang akurat dan pemantauan perubahan lahan yang dapat mendukung proses pendaftaran tanah.
Yang keenam, kebijakan pemberdayaan masyarakat. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah dan memberdayakan mereka untuk memahami hak-hak mereka dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penerapan kombinasi solusi di atas disesuaikan dengan konteks setempat dapat membantu mengatasi masalah pendaftaran tanah yang tidak lengkap di negara berkembang. Kemudian menjawab pertanyaan, apa akibat pendaftaran tanah yang tidak lengkap dan bagaimana pendaftaran tanah secara tidak lengkap. Pertama, akibat pendaftaran tanah yang tidak lengkap. Pendaftaran tanah yang tidak lengkap dapat menyebabkan masalah hukum dan kepemilikan. Pastikan untuk melengkapi semua persyaratan dan dokumen yang diperlukan agar proses pendaftaran dapat selesai dengan baik dan tanah dapat terdaftar secara sah. Jika ada kekhawatiran atau ketidakpastian, konsultasikan dengan ahli hukum atau pejabat pertanahan setempat. Kemudian, bagaimana pendaftaran tanah secara lengkap? Sistematika pendaftaran tanah yang lengkap melibatkan beberapa tahap penting seperti pengumpulan dokumen. Kumpulkan dokumen-dokumen penting seperti sertifikat asli, bukti kepemilikan sebelumnya, dan informasi peta tanah. Yang kedua ada pemeriksaan hukum. Periksa status hukum tanah termasuk adanya klaim atau hak pihak ketiga. Pastikan tidak ada sengketa yang belum terselesaikan. Yang ketiga ada survei tanah. Lakukan survei tanah untuk memastikan batas-batas yang jelas dan sesuai dengan dokumen yang ada. Keempat, pengisian formulir. Isi formulir pendaftaran tanah yang disediakan oleh lembaga pertanahan setempat. Pastikan semua informasi yang diperlukan terisi dengan benar. Yang kelima, ada pembayaran biaya. Bayar biaya pendaftaran dan biaya lainnya yang mungkin diperlukan selama proses. Yang keenam, pengajuan dokumen. Ajukan dokumen lengkap ke kantor pertahanan setempat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang ketujuh, verifikasi dan validasi. Kantor pertanahan akan melakukan verifikasi dokumen dan informasi yang diajukan. Proses ini mungkin melibatkan kunjungan lapangan. Dan yang terakhir adalah pemberian sertifikat. Setelah semua persyaratan terpenuhi, lembaga pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kepemilikan tanah yang sah. Pastikan untuk selalu mengikuti panduan dan prosedur yang berlaku di wilayah atau negara Anda, dan dapatkan bantuan dari profesional hukum atau petugas pertanahan jika diperlukan.